khusus untuk Bapak Yohanes Colin Blolon dan adik Ishak Karwano Jawa, dan konfrater kita yang barusan meninggal pagi ini, Pater Gabriel Mite, SPD. Dan juga kita ingat dalam misa ini Opa David Reme, Laurentius Anin, Bergita Anin, Raimundus Anin, Dominika Ola, Mince Bara, Feni Novi Beten, dan Opa Stefan Sepul. Semoga doa-doa kita berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan keselamatan bagi jiwa dari mereka yang kita doakan ini, dan juga kekuatan hiburan bagi keluarga yang masih hidup di dunia ini. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kematian selalu mendatangkan kesedihan. Tetapi sesungguhnya di balik kematian sebagai orang Kristen, di balik kematian itu selalu ada kekuatan baru. Mengapa ada kekuatan baru? Karena kita percaya bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Dan kalau anggota keluarga kita ada yang meninggal, contoh sekarang Bapak Yohanes, dia meninggal tetapi jiwanya masih hidup. Dan kalau dia sudah berada di dalam surga, itu nanti dia sudah menjadi santu untuk keluarga. Semua para kudus di surga tidak punya pekerjaan lain selain mendoakan keluarga. Begitu banyak cerita pengalaman. Mungkin adik-adik juga punya pengalaman bagaimana kekuatan dari doa mereka yang sudah meninggal. Saya secara pribadi, saya mengalami betul kekuatan doa dari bapak saya dan saudari saya, kakak-kakak saya. Saya betul merasakan bagaimana kekuatan doa mereka. Dan di balik kematian itu selalu mendapat kekuatan, ada kekuatan baru. Orang Manggarai biasa sebut itu ataone, orang dalam. Jadi mereka termasuk orang dalam, tinggal di dalam surga bersama Tuhan, bersama para kudus yang lain, dan pasti mereka akan bekerja sama mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini. Terkadang tergantung dari kita, bagaimana kita punya relasi dengan mereka. Apakah kita tetap menjalin relasi yang baik dengan mereka yang sudah mendahului kita, nenek-nenek kita, opa, oma, siapa saja yang sudah meninggal, dan secara khusus kita punya orang tua atau saudara-saudara kandung kita yang sudah meninggal. Pada kesempatan ini kita mohon belas kasihan Tuhan untuk mereka semua, dan semoga mereka akan diberi tempat yang layak dalam kerajaan surga dan tetap menjadi pendoa kita untuk kita yang masih hidup. Mungkin terkadang kita lupa berkomunikasi dengan mereka yang sudah meninggal. Marilah pada kesempatan ini kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Putra-Mu menjadi sumber air hidup yang memuaskan dahaga kami akan penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu,
agar kami pun menjadi pembawa damai bagi dunia. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, secara khusus untuk mereka yang sudah kami bacakan nama mereka. Dan juga berkatilah keluarga yang ditinggalkan. Semoga berkat doa kami mendatangkan keselamatan bagi mereka dan hiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, ini kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Pada masa itu, sampailah segenap umat Israel di padang gurun Sin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur, tidak ada pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesuslah kebangkitan. Yesus Kristus sudah menyampaikan hal itu kepada kita semua, bahwa dia adalah kebangkitan, dan sebagai orang yang percaya, kita pun betul yakin bahwa betul ada kebangkitan. Bagi orang yang sudah mengalami kehilangan atau kematian dalam keluarga, selalu cepat merasakan kalau ada teman atau siapa saja yang mendengar berita kematian, cepat sekali merasakannya. Sesungguhnya perasaan itu perasaan yang dimiliki di saat keluarga yang atau anggota keluarga yang meninggal itu yang mempengaruhi perasaan itu. Sewaktu Yono tempoh hari mendengar berita pertama pagi hari, saya ngomong, oke, ada yang doakan Bapak. Kemudian tiba-tiba sesudah itu siang hari mendengar berita kematian. Dan saya merasakan bagaimana pergulatan batin dari seorang anak. Karena Bapak yang dianggap sebagai pelindung, pahlawan dalam keluarga, kini sudah tiada. Saya merasakan itu karena saya juga mengalami waktu saya masih seminari menengah, masih di Kisol, saya kelas 1 SMA. Dipanggil ke Ruteng, waktu itu Bapak masih dalam keadaan sakrat maut. Kemudian saya disuruh pulang, dan saya naik truk waktu itu, truk muat padi dari Borong. Tapi sampai di sebelum masuk Manus, masih dari Sita itu ke dari sana, mobil malam-malam itu tidak bisa jalan lagi, terpaku di jalan. Tiba-tiba tidak bisa bergerak. Lalu sopir katakan, mungkin ada dari antara kita ini yang mendapat keluar berita duka dari rumah. Saya langsung diam, saya tidak ngomong. Itu sepertinya perkataan itu tertuju kepada saya. Karena memang waktu itu Bapak saya masih dalam keadaan sakrat maut. Lalu saya katakan, Bapak tunggu saya, kalau engkau mau mati tunggu dulu. Minta Tuhan untuk tunggu. Lalu besok pagi-pagi sekitar jam 6, sopir hidupkan mobil, dia langsung bergerak dan jalan. Dan waktu itu belum ada jalan aspal seperti ini. Dan dari Sita sampai Ruteng tiba jam 9, bayangkan berapa jam dari sana. Pada dekat sekali. Jam 9 tiba di Ruteng dan terus ke rumah om saya di berhadapan gereja Emmanuel itu, yang di Ruteng di Bagi Pitak. Bapak saya dirawat di situ, sudah bisa lagi di rumah sakit. Begitu saya tiba, tidak sampai 1 menit, saya pangku Bapak saya dan meninggal. Ya, dari apa yang dialami, dirasakan oleh Yono kali ini, atau juga ini itu gimana? Di sana ya, kehilangan orang yang sangat dikasihi, sangat dicintai, betul lain rasanya. Di awal-awal, di hari-hari awal, di minggu-minggu awal, atau nanti waktu pergi libur, kalau Yono pergi libur, itu betul rasakan bagaimana kehilangan itu. Tapi lama-lama nanti ya kita sudah mulai rasakan, oh Bapak saya ada di surga,
dia akan mendoakan saya. Pada hari ini, Injil hari ini, Yesus mengharapkan agar kita semua punya satu pengalaman iman akan Tuhan. Sebab Yesus tanya, menurut orang, siapakah anak manusia ini? Siapakah saya ini? Begitu banyak jawabannya. Para murid memberi jawaban kepada Yesus. Beginilah, orang katakan begini. Ada yang katakan Yohanes Pembaptis. Ada yang katakan Elia. Ada yang katakan Yeremia. Ada yang katakan salah seorang dari para nabi. Begitu bermacam-macam jawaban. Mengapa mereka memberi jawaban seperti itu? Mungkin mereka melihat bagaimana gerak-gerik Yesus. Gerak-geriknya, cara bicaranya sepertinya John the Baptist. Yohanes Pembaptis. Mungkin cara ngomongnya seperti Elia, atau mungkin seperti Yeremia. Tapi semua pembicaraan mereka itu tidak benar, karena Yesus bukan itu. Tetapi Yesus tidak ngomel juga. Tidak katakan mengapa mereka berkata demikian, mengapa mereka berpendapat seperti itu. Yesus sama sekali tidak ngomel. Biarkan orang berbicara. Tetapi sekarang dia bertanya kepada para rasul yang selalu ada bersama dia. Mereka termasuk lingkaran dalam. Yesus katakan, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Lalu Petrus yang diilhami oleh Roh Kudus langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus langsung katakan, berbahagialah engkau, karena bukan engkau yang katakan, Tuhan sendiri yang berkata lewat engkau. Kemudian dia memberikan kunci kepada Petrus untuk menjadi kepala, menggantikan dia selanjutnya. Kemudian dia juga ngomong tentang dia akan disengsarakan, disalibkan, kemudian akan bangkit kembali. Lalu tadi Petrus yang begitu dengan penuh semangat menyampaikan aku Mesias, kemudian dia lagi yang menolak Yesus, menarik Yesus ke samping. Jangan. Ada pikiran manusia Petrus sangat kuat. Bagaimana dia mau mempertahankan, membela Yesus. Dia berpikir seperti pikiran-pikiran manusia. Dia tidak mau Yesus akan mengalami situasi seperti itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus mengalami kematian dan kebangkitan. Dan yang menarik untuk kita, peneguhan untuk kita pada kesempatan ini, waktu Yesus katakan akan dibangkitkan kembali. Anak manusia akan mengalami kesengsaraan, diperlakukan secara tidak benar oleh tua-tua agama, ahli Taurat, dibunuh, tetapi akan dibangkitkan kembali. Dan itulah iman kita, iman akan kebangkitan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, percuma iman kita. Tetapi karena ia dibangkitkan kembali dan naik ke surga, dan kita sudah percaya bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan karena kita mengimani dia. Nah, semoga kita yang mengalami situasi duka secara khusus untuk Yono, untuk Etus, mudah-mudahan kita tetap mengalami kekuatan, bukan Etus. Apa nama dia? Ini Tuces. Mudah-mudahan kita semua tetap mengalami kekuatan Tuhan. Jadi percayalah, Yono, kalau ingat Bapa, lihat saja tubuhmu sendiri. Tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tapi milik Bapa dan Mama. Perpaduan antara Bapa dan Mama, darah Bapa dan Mama ada pada dirimu. Dan dia tidak kemana-mana, Bapa tidak kemana-mana, dia selalu ada bersama engkau. Di saat engkau menyebut nama Bapa, di saat itu juga dia ada bersama engkau. Karena mereka tidak punya badan lagi, mereka hanya punya roh. Dan roh itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh gunung. Boleh dia jauh-jauh tempat asal jauh, tapi dia bisa langsung di sini. Itu yang kita alami
yang dialami oleh para rasul. Di saat mereka masih tinggal di dalam satu tempat tertutup, ruang tertutup, jendela, pintu semua terkunci rapi, tiba-tiba Yesus masuk di dalam. Itulah kekuatan roh, bahwa roh itu tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir kapan saja dia mau. Jadi kalau kita mau, orang tua kita yang sudah meninggal hadir, adik kita atau kakak kita yang sudah meninggal mau hadir bersama kita, sebut-sebut nama mereka dan ngomong dalam mereka akan hadir di tengah kita. Mari kita teruskan doa kita, semoga Tuhan mendengarkan doa kita pada kesempatan ini dan mendatangkan berkat keselamatan bagi mereka yang sudah pergi dan juga kekuatan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Agar menjadi santapan jiwa kami. Semoga kami pun mengakui bahwa Yesus Putramu sungguh Mesias yang menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang seharusnya binasa karena dosa telah ditebus oleh kemenangan Kristus atas maut. Dan karena kemurahan serta kebaikan-Mu, kami dipanggil untuk hidup bersama Dia, Tuhan dan pengantara kami. Maka kami selalu meluhurkan Dia di Kau, bersama seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya memuji keagungan-Mu sambil bersukaria dan berseru, Kudus, 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 Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan-Mu, terpujilah Kau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal.
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Yohanes Oleng Blolon, Gabriel Mite, adik Ishak Karawano, Jawa. Mereka telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, mereka menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, dan semoga mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami juga ingat konfrater kami yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Bruder Marius Hendrik dari Timor, Pater Anton Feld dari Jerman, Pater Petrus Vani dari Timor, Pater James Ries dari Filipina, Pater Richard Vansi dari Belanda, Pater Joseph Afril dari Brasil, Pater Virgilio Bartolome dari Filipina, Pater Osvaldo Globerlans dari Argentina, SSPS Suster Norwelis dari Steyr, Suster Alvaria dari Jerman, Suster Annaleta dari Jerman, Suster Theofredes dari Belanda, Suster Christianilde dari Filipina, Suster Lebuina dari Belanda, SPS AP Suster Maria Margaret dari Amerika. Dan juga kita ingat Bapak David Reme, Laurentius Anin, Bergita Anin, Raimundus Anin, Dominika Olang, Mince Bara, Feni Novi Beten, Opa Stefanus Sepuluh. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan
Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Ia masuk ke surga, kasihanlah kami. Anak domba yang masuk ke surga, kasihanlah kami. Anak domba yang masuk ke surga, berilah kami damai. ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Ia Tuhan, saya dapat segala dosa saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas pewahyuan diri Putra-Mu dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini. Semoga kami tekun melaksanakan sabda-Nya yang menuntun kami pada keselamatan kekal. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Intensi khusus kami untuk mereka yang sudah mendahului kami. Semoga Engkau berbelas kasihan kepada mereka dan memberi mereka kehidupan yang kekal. Dan juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Engkau senantiasa menguatkan mereka, beri mereka kesehatan jiwa raga, dan selalu teguh dalam iman. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Saudara sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini, dan segala aktivitas
aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.